Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Marani dengan NPM 22.401. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan latar belakang mengenai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Kamboja pada periode tahun 1975 sampai 1979. Peristiwa kelam ini merupakan salah satu bab paling tragis dalam sejarah Asia Tenggara yang hingga kini masih meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Kamboja. Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Kamboja ini terjadi selama pemerintahan rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Rezim ini berkuasa selama hampir 4 tahun, namun dalam kurun waktu yang relatif singkat tersebut, mereka berhasil menciptakan kekacauan yang luar biasa dahsyat. Berdasarkan data historis yang telah dikumpulkan, lebih dari 1 jiwa atau sekitar 16% dari total keseluruhan populasi rakyat Kamboja yang menjadi korban kebrutalan rezim ini. Angka yang sangat mengejutkan ini menunjukkan betapa sistematisnya dan masifnya pembantaian yang dilakukan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Khmer Merah sangatlah beragam dan mengerikan. Mereka melakukan aksi yang brutal meliputi pembantaian massal terhadap kelompok etnis tertentu seperti kaum Muslim, kaum Cham, dan kelompok etnis lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan eksekusi terhadap para intelektual, profesional, dan biksu Buddha yang dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi revolusi mereka. Yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya praktik kerja paksa dalam kondisi yang sangat brutal di tempat-tempat yang kemudian dikenal sebagai killing fields atau ladang pembantaian. Di tempat-tempat inilah ribuan bahkan jutaan nyawa melayang akibat kekerasan, kelaparan, dan penyakit. Selain pembunuhan massal, rezim Khmer Merah juga melakukan penyiksaan sistematis di penjara-penjara seperti S21 atau Tuol Sleng, yang kini menjadi museum peringatan. Di tempat ini, para tahanan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum akhirnya dieksekusi. Penghancuran struktur keluarga juga menjadi bagian strategi mereka, di mana anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka dan dipaksa untuk mengkhianati keluarga mereka sendiri. Pelanggaran praktik keagamaan dan penghancuran warisan budaya juga dilakukan secara masif, yang menunjukkan bahwa rezim ini tidak hanya ingin menghancurkan manusia secara fisik, tetapi juga identitas dan budaya Kamboja itu sendiri. Tragisnya, eksploitasi seksual dan perkawinan paksa juga menjadi bagian dari kekejaman yang dialami oleh rakyat Kamboja pada masa itu. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Khmer Merah pada tahun 1970-an ini akhirnya ditindak oleh kekuasaan rezim yang datang setelahnya. Meskipun terlambat, pemerintah Kamboja pada awal 1990-an berusaha menyelenggarakan proses peradilan domestik untuk mengadili para pelaku kejahatan ini. Namun sayangnya, Lembaga Peradilan Nasional Kamboja pada saat itu tidak memiliki kapasitas memadai untuk menangani kasus sebesar dan serumit ini. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dan dukungan internasional untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Proses peradilan ini menjadi sangat penting, bukan hanya untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga memastikan bahwa kejahatan serupa tidak akan terulang kembali. Baik, selanjutnya adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah yang dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk utama yang semuanya sama-sama mengerikan. Bentuk pertama adalah pembunuhan massal yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Kelompok-kelompok etnis minoritas seperti Cham, Vietnam, dan Tionghoa menjadi target utama pembantaian ini. Mereka diburu, dikumpulkan, dan dibunuh secara massal hanya karena latar belakang etnis mereka. Tidak ada yang luput dari kekejaman ini, baik itu anak-anak, perempuan, maupun orang tua. Semuanya menjadi sasaran pembantaian yang tidak pandang bulu. Bentuk kedua dari kejahatan ini adalah pusat eksekusi yang kemudian dikenal dengan sebutan penjara S21 atau Tuol Sleng. Tempat ini merupakan lokasi penjara terkenal di mana sekitar 18.800 orang ditahan, disiksa, dan hanya 12 orang yang berhasil selamat dari kengerian tempat ini. Tingkat kematian yang hampir 100% ini menunjukkan bahwa tempat ini bukanlah penjara biasa, melainkan tempat penyiksaan kematian yang sistematis. Para tahanan di Tuol Sleng mengalami berbagai bentuk penyiksaan yang sangat kejam sebelum akhirnya dieksekusi. Mereka dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan sama sekali. Setelah pengakuan dipaksa,
Setelah pengakuan dipaksa tersebut dicatat, mereka kemudian dibawa ke killing fields untuk dieksekusi. Bahkan anak-anak dan bayi tidak luput dari kekejaman ini. Mereka menjadi korban pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan. Bentuk ketiga adalah kerja paksa dari tempat-tempat yang dikenal sebagai killing fields. Tempat ini menjadi lokasi kerja paksa yang brutal di mana ribuan bahkan ratusan orang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat menyiksa. Mereka bekerja dari pagi hingga malam tanpa adanya istirahat yang cukup, tanpa makanan yang memadai, tanpa perawatan kesehatan sama sekali. Banyak dari mereka yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, atau penyakit yang tidak diobati. Yang lebih tragis lagi adalah mereka yang tidak mampu bekerja atau dianggap tidak produktif langsung dieksekusi di tempat. Ladang-ladang pembantaian ini kini menjadi situs memorial yang mengingatkan kita akan kekejaman yang pernah terjadi. Bentuk keempat adalah penghancuran budaya dan agama yang dilakukan secara sistematis. Rezim Khmer Merah memiliki ideologi radikal yang menolak semua bentuk agama, tradisi, dan budaya yang mereka anggap sebagai hambatan untuk mencapai masyarakat agraris radikal yang mereka impikan. Oleh karena itu, mereka menghancurkan institusi-institusi budaya dan agama secara masif. Kuil-kuil Buddha dihancurkan dan dialihfungsikan menjadi gudang atau penjara. Para biksu Buddha yang merupakan tokoh spiritual penting dalam masyarakat Kamboja dibunuh atau dipaksa meninggalkan kehidupan monastik. Buku-buku, manuskrip kuno, dan artefak budaya yang merupakan warisan peradaban Khmer selama berabad-abad dimusnahkan. Bahkan bahasa pendidikan formal juga dilarang karena rezim menganggap intelektualitas sebagai ancaman terhadap revolusi mereka. Dampak dari kejahatan-kejahatan ini sangatlah luas dan mendalam, tidak hanya pada generasi yang mengalami secara langsung, tetapi juga pada generasi-generasi berikutnya. Trauma kolektif yang dialami oleh bangsa Kamboja akibat pembantaian massal ini masih terasa hingga saat ini. Banyak keluarga yang kehilangan hampir seluruh anggota keluarganya, sehingga struktur sosial dan keluarga tradisional hancur total. Kehilangan para intelektual, profesional, dan tenaga terampil juga menyebabkan kemunduran pembangunan yang sangat signifikan di Kamboja. Negara ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa bangkit kembali dari kehancuran yang ditinggalkan oleh rezim Khmer Merah. Namun demikian, untuk mencari keadilan terus dilakukan meskipun terlambat. Pengadilan internasional yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya dibentuk untuk mengadili para pemimpin Khmer Merah yang masih hidup. Pengadilan ini bukan hanya tentang menghukum para pelaku, tetapi juga tentang memberikan pengakuan terhadap penderitaan para korban, memastikan bahwa sejarah kelam ini tidak akan pernah terlupakan. Melalui proses peradilan ini, diharapkan masyarakat Kamboja dapat menemukan kedamaian dan penutupan rasa trauma masa lalu mereka. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari tragedi ini sangatlah penting bagi kita semua. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Kamboja mengingatkan kita bahwa ideologi ekstrim yang tidak menghargai kehidupan manusia dapat membawa kehancuran yang luar biasa. Hal ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga toleransi, menghormati keberagaman, dan melindungi hak asasi manusia. Setiap individu tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial mereka. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak akan terulang kembali di masa depan, baik di Kamboja maupun di belahan dunia lainnya. Baik teman-teman, setelah materi yang telah saya sampaikan, ada pembelajaran yang